Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat online semua, sobat tani semua dimanapun Anda berada. Selamat siang ya. Ini hari Jumat 19 Januari 2024 jam 2 siang. Jadi ini terhitung sebagai 53 HST, yang mana di hari kemarin, hari Kamis 52 HST kemarin saya sudah melakukan pengecekan secara random, dalam arti mengambil beberapa sampel mulai dari titik utara selatan, utara timur ya, terus yang tengah, terus yang selatan timur. Intinya kemarin saya petik sebanyak 5 dengan tujuan untuk mengecek apakah tingkat kemanisannya sudah masuk kriteria atau belum. Jadi kriteria dari buyer atau tengkulak atau pengepulnya itu di 13% ya tingkat kemanisannya. Jadi kemarin sudah saya cek, alhamdulillah sudah masuk di 12 sampai hampir 15. Ada sih yang 10, cuma karena kemarin ternyata yang 10 itu cacat. Jadi saya sempat ngecek juga kalau kondisi cacat itu tingkat kemanisannya nggak optimal. Nah, makanya kemarin saya cek yang itu ternyata belakangnya itu kayak pecah-pecah gimana gitu. Intinya kemanisannya kurang. Tapi bobotnya sih masuk 1,6 ya beratnya. Mantap pastinya. Tapi ya secara kemanisan kurang. Insya Allah nanti hari Senin ya panennya. Jadi ini nanti akan saya infokan ke CV Agro Wates sebagai penerima buyer ya, pembeli secara keseluruhan. Kalau berat sih kurang lebih kemarin coba saya hitung nggak terlalu banyak sih untuk panen kali ini. Ya mungkin kendala kita itu sekali lagi seperti yang saya infokan di video-video sebelumnya, yaitu trip ya, trip atau apa ya, virus Gemini atau apa istilah, intinya membuat daun keriting. Itu yang luar biasa ternyata dampaknya terhadap produktivitas si melonnya. Jadi kalau sudah kena itu pertumbuhan terganggu, jadi tanaman jadi kerdil, apalagi untuk urusan buah dijamin rata-rata pasti pecah. Jadi besar ya, dominan pecah ya. Kalaupun nggak pecah biasanya kerdil, buahnya kecil-kecil. Jadi itu yang jadi PR kami, dan kemarin alhamdulillah dapat sharing dari teman juga yang di daerah Ngawi, kalau nggak mau Pati, Magetan ya. Beliau juga nanam, lalu kita tanya-tanya juga terkait insektisida yang dipakai. Jadi kutu kebul itu nggak melulu dengan abamectin, ada imidacloprid atau apa ya jenisnya, tapi ada lagi jenis-jenis lainnya yang bisa dipakai. Jadi kemarin beliau itu ngasih masukan coba pakai Andromeda, Miguel, Agus, terus ya namanya juga kayak nama saya Agus ya, insektisida namanya Agus. Jadi ada banyak jenis. Agrimek pun mungkin juga bisa dicoba ya, yang abamectin itu. Yang Dimolis kita pakai Dimolis, sama apa itu Avidor, Besvidor itu juga pakai. Jadi ya intinya untuk mitigasi terkait dengan kutu kebul atau penyakit trip atau yang menyebabkan keriting daun itu kalau bisa dilakukan sedini mungkin. Jadi di umur 2 HST itu sudah mulai, tapi dosisnya kecil. Tujuannya apa? Ya setidaknya biar tidak terkena ya. Kalau kita terlambat penanganannya, misal nih 5 HST baru kita semprot untuk jaga-jaga. Kalau terlambat ternyata di 3 HST mereka sudah nyerang, wah habis sudah. Tambal sulamnya ya lumayan tuh nanti. Jadi makanya kedepannya nanti jika sudah 2 HST segera kita eksekusi, kita gunakan mitigasi agar aman dari hama trip sama kutu kebul. Jadi itu yang menjadi pelajaran ya, evaluasi kami saat ini. Jadi 2 kali tanam ini hasilnya kalau saya menilai kurang memuaskan ya. Kemarin panen pertama dapat sekitar setengah ton atau 500 kilo, itu masih kurang ya, dalam hitungan bisnis masih tekor ya, boncos istilahnya.
masih rugi istilahnya. Jadi semoga tanaman ketiga ini, cuma tanaman ketiga ini tidak masuk kriteria dari CV Agrowates. Jadi CV Agrowates itu hanya menerima jenis, kemarin saya tanyakan ya, hanya menerima jenis yang super salmon atau jenis melon yang saat ini kita tanam ya. Sedangkan Intanon, Honey Globe atau jenis aneh-aneh lainnya atau jenis macam-macam premium lainnya tidak diterima. Tidak tahu, mungkin karena CV-nya ini memang fokus di jenis ini ya, super salmon saja atau mungkin jenis yang lain. Tapi sempat sih pernah saya dengar dari Mas Heri, katanya nerima Intanon tetapi kuantitinya nggak banyak. Tapi ya lihat kondisi lah. Untuk yang greenhouse pertama, jadi semua greenhouse yang ada di Ngerowo Bening Edupak ini luasannya di 10 kali 70 atau 700 meter persegi. Semuanya pakai bambu petung ya, dari Magetan. Jadi luasannya 700 meter persegi, ada sebanyak 3. Jadi nanti yang greenhouse pertama atau paling barat itu mau ditanami melon jenis Intanon RZ atau melon golden itu yang dari Belanda. Benih sudah tersedia ya, tinggal eksekusi. Sekarang masih ditambahi tanahnya karena masih pakai polybag juga dengan pakai media blotong. Sedangkan yang greenhouse nomor 2 atau yang tengah itu menggunakan hidroponik NFT. Jadi medianya sudah tidak pakai tanah, tidak pakai kokopit, tetapi pakai air ya. Jadi yang tengah kemarin dibantu setting sama Pak Hingki ya, sama Pak Sis yang dari Blitar, dari Sambi Gede, Kabupaten Blitar. Jadi insya Allah nanti panen tanam greenhouse pertama dan kedua akan serempak atau bareng. Nah yang greenhouse ketiga ini nanti tidak tahu ditanamnya apa, ya kita lihat perkembangannya. Jadi ngikut aja Pak Bosnya mau nanam yang mana. Kayaknya sementara itu ya, untuk hari ini tidak ada aktivitas yang begitu nampak. Tinggal menunggu proses pemasakan dan proses panen. Jadi insya Allah hari Senin siap panen. Jadi besok pun juga nggak ada aktivitas, hanya ngecek-ngecek. Sekiranya buahnya yang busuk akan kita pangkas, dalam arti kita potong, kita bersihkan sekalian. Yang sudah batang-batang nggak ada ini, jadi sama Pak Ardi sudah dibersihkan batang-batang yang sudah nggak produktif biar kelihatan bersih dan rapi ya. Nanti untuk pasca panennya pun bisa nggak terlalu ribet. Untuk yang greenhouse pertama dan kedua, nanamnya nunggu ini bersih. Karena apa? Khawatirnya ketika kita tanam di sana, kutu kebulnya yang ada di sini bisa geser ke sana. Jadi infonya dari mentor kemarin gitu, kalau bisa tanam di sana nunggu setelah panen ini. Oke, jangan lupa like, yang mau subscribe, yang mau komen silahkan. Sementara itu mungkin ya sob yang bisa saya informasikan untuk sobat tani sama sobat online semua. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video saya dari waktu ke waktu ya. Ini memang saya buat episode gitu. Insya Allah nanti yang barat pun, yang NFT pun juga saya buat juga. Dan nanti akan saya jelaskan juga untuk metode pemupukanya. Siapa tahu dari Anda yang pengen nanam melon bisa mengikuti prosedur yang kondisinya mungkin Anda ambil yang positif aja. Intinya selang waktu berjalan, oh ternyata pakai pupuk ini hasilnya bagus, hasilnya optimal. Tapi kalau nanti ada yang bermasalah, Anda bisa, oh berarti pakai ini nggak bisa, dalam arti bermasalah. Atau mungkin dosisnya dan sebagainya. Oke, sekali lagi terima kasih. Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya untuk mengetahui update lebih lanjut. Dan yang mau tanya-tanya bisa chat di kolom komentar. Oke. Sekali lagi terima kasih, salam sehat selalu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.